Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, program Mimbar Akademik kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Program yang akan memberikan informasi seputar akademik di lingkup IAIN Kediri. Alhamdulillah sekali pemirsa, di episode kali ini Vina Kurota berkesempatan untuk memandu jalannya episode kali ini. Dan hari ini kita masih mengangkat tema seputar prospek kerja dari program pendidikan, program studi yang ada di IAIN Kediri, begitu pemirsa. Oke, jadi di kemarin ya pemirsa kita sudah membahas mulai dari Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah. Sekarang kita kembali lagi di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ada salah satu program studi yang sudah cukup lama, sejak berdirinya IAIN sudah ada begitu ya pemirsa. Adalah program studi agama-agama. Sudah membersamai Vina di episode kali ini Kaprodi SAA, Bapak Muhammad Arif, Magister Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar Bapak sore hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik dan alhamdulillah bisa aktivitas bagaimana biasanya dan bisa hadir pada acara Mimbar Akademik ini. Oke. Sepertinya Bapak Arif ini lumayan sibuk ya Pak akhir-akhir ini Pak ya? Biasa sejak dulu seperti ini. Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa. Memang Vina kan ada beberapa teman dari SAA begitu Pak. Anda itu kan ya semester akhir mulai mengajukan proposal begitu Pak. Betul. Jadi kelihatannya agak sibuk gitu. Betul. Oke Pak Arif, terima kasih sudah hadir di Mimbar Akademik Pak. Jadi hari ini kita mengangkat tema mengenai prospek kerja dari program studi SAA. Kalau kita ngobrolin soal prospek kerja Pak ya, ini kan hal yang masih ada di masa depan begitu Pak. Maka untuk menuju ke sana kita perlu adanya persiapan-persiapan yang banyak. Karena perkembangan iptek kemudian apa yang ada sekarang kan belum tentu nanti ada di masa depan begitu kan ya. Nah, untuk hal-hal itu tadi Pak, apa saja sih yang perlu kita notes? Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa dan bagaimana Prodi SAA memandang itu semua Pak? Monggo Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan bagaimana persiapan kita, terutama yang hari ini masih aktif sebagai mahasiswa, khususnya Prodi SAA atau studi agama-agama. Menurut saya memang semua kita ini harus persiapan untuk masa depan. Karena memang masa depan itu nggak ada yang tahu. Kecuali Allah yang menciptakan kita. Namun secara fenomena sosial keagamaan, tentu kita bisa baca. Dan memang baca itu perintah dari Islam sendiri. Dari kata Iqra itu perintah Iqra. Yang dalam baca itu bukan membaca hanya referensi yang kita lihat secara tertulis, tapi fenomena sosial, fenomena keagamaan juga harus dibaca. Dari situ insya Allah kita punya bekal apa yang harus kita persiapkan saat ini untuk menghadapi masa yang akan datang. Terutama bicara prodi studi agama-agama, kalau boleh saya sampaikan, sudah diungkap oleh moderator atau host bahwa SAA itu prodi yang menandai adanya IAIN Kediri. Artinya ketika IAIN Kediri berdiri ya prodinya adalah atau dulu jurusan perbandingan agama. Perbandingan, oh berarti dulu perbandingan agama. Ya karena aturan pemerintah, aturan yang berwenang dalam hal ini, maka sejak 2018 itu dulunya sebelumnya SAA perbandingan agama menjadi SAA. Itu karena ya tentu fenomena tadi, fenomena sosial keagamaan menyesuaikan kebutuhan itu, maka secara fenomena juga dari perbandingan agama menjadi studi agama. Itu terkait dengan nama prodi. Seperti itu. Oke Bapak, jadi menarik sekali ternyata perjalanan dari program studi SAA ini cukup panjang begitu Pak. Betul. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut Pak ya. Iya, siap. Dan juga nanti bagaimana prospek kerja yang ada di SAA ini. Tadi Vina tuh sangat tertarik dengan kata-kata membaca fenomena sosial keagamaan.
Wah, nanti kita bahas ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Kembali lagi di program Mimbar Akademik. Masih dengan Bapak Arif. Saya manggilnya Pak Arif gitu Pak. Monggo, iya. Oke. Iya. Masih dengan Bapak Arif, Kaprodi dari Studi SAA gitu Pak ya. Iya. Lanjut Pak, tadi kita sudah membahas bagaimana tentang membaca fenomena sosial keagamaan. Kita bahas lebih lanjut Pak, jadi kalau untuk dunia kerja, prospeknya ke depan itu seperti apa Pak? Kita bedah lebih dalam lagi Pak. Ya, terima kasih. Jadi berangkat dari tadi, fenomena sosial keagamaan ini menjadi bekal kita untuk menyiapkan diri kita bagaimana menghadapi fenomena masa depan. Artinya apa? Bahwa secara sosial juga terjadi dinamika, keagamaan itu berkaitan dengan itu juga ada dinamika. Jadi dinamika itu kita akan bisa baca. Pertama, peluang apa yang bisa kita tangkap melihat fenomena yang ada itu. Jadi dari fenomena kita harus bisa membaca ada peluang apa. Nah, peluang apa. Terus ditarik ke prodi, nah, SA ini punya peluang apa kalau melihat fenomena yang berkembang hari ini. Nah, ini contohnya yang dulunya bagian agama, karena membaca fenomena itu sekarang ada aturan baru menjadi studi agama-agama. Artinya ini juga menyesuaikan dengan peluang yang ada. Ada yang dulu juga mempertanyakan, yang belum paham itu bertanya, agama mau dibanding-bandingkan. Katanya, jadi dibanding-bandingkan itu sekarang. Enggak, artinya perbedaan agama itu mempelajari sekian agama yang ada. Itu artinya, bukan dibanding-bandingkan. Ada pertanyaan lagi, kenapa mempelajari agama lain? Gitu kan. Dari internal, kita sebagai orang Islam mengetahui itu agar memahami di luar kita seperti apa. Secara teologis internal sendiri, mempelajari agama lain itu dalam rangka semakin menguatkan keimanan kita, semakin menguatkan kebenaran tentang Islam itu. Itu sebenarnya seperti itu. Secara eksternal kita akan bisa bersikap toleransi, karena kita nggak mungkin hidup secara sosial ini individualis, nggak bisa lah. Karena kita makhluk sosial, butuh berinteraksi, berkomunikasi, sehingga ada ini juga KPI juga ini kan terkait dengan itu. Nah, sehingga kita berkomunikasi dengan orang itu harus tahu paham orang lain seperti apa agar tidak terjadi misperception, miskomunikasi dan sebagainya. Terkait bagaimana dari peluang itu, hari ini mohon maaf kalau bicara hari ini mungkin juga 5 tahun 10 tahun ke depan, fenomena sosial keagamaan membutuhkan sekali bagaimana hidup itu bertoleransi. Hidup itu bagaimana bersikap moderasi, sehingga di negara kita sendiri khususnya Kemenak itu rencana program utama adalah moderasi beragama. Dari situ kita baca bahwa kita itu di dalam hidup bersosial ini, sosial keagamaan dalam yang kita alami ini, kita tidak hanya berorientasi kerja, tapi kerja itu yang juga bernilai toleransi, bernilai moderasi sosial, sehingga bisa kita baca bahwa di situ yang pertama butuh sikap internal secara kedewasaan bahwa kita ini hidup di negara NKRI yang harus berbhinneka tunggal ika. Itu penting sekali karena tanpa negara yang utuh, yang kuat, tentu peluang-peluang itu akan hilang. Ketika negara kita ini bisa kuat persatuan dan kesatuannya, saya yakin secara sosial ekonomi akan mudah memunculkan peluang. Peluang itu yang harus kita tangkap. Apalagi hari ini era globalisasi, kita bisa baca bahwa ke depan siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, siapa yang punya prestasi, insya Allah ada peluang ke situ. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya motivasi untuk berkreatif, inovatif, dan berkualitas, tentu mohon maaf secara otomatis itu akan ditinggal oleh perkembangan yang ada. SA bagaimana posisinya? Ketika kita bisa bertoleransi, tentu itu jadi koneksi yang khusus.
kita punya sikap yang bertoleransi, mampu bermoderasi, punya sikap moderasi beragama, itu saya kira peluang utama. Itu nanti bisa transaksi bisnis, transaksi informasi, dan seterusnya. Kita lihat perkembangan di negara kita, jika ada sekelompok saudara-saudara kita yang begitu mungkin disebut radikal atau radikalis, itu tentu akan juga mengganggu masa depan dia sendiri. Kan negara kita memang negara yang menerima sikap toleransi, bahkan mengharuskan toleransi. Ya, yang anti itu otomatis secara sistem akan keluar. Akan hilang. Ini akan hilang dengan fenomena sosial dan berjalannya waktu. Nah, ini yang penting itu. Yang kedua memang kita kalau bicara SAA tentu kembalinya kepada kalau kita kuliah prodi SAA itu ada profil lulusan. Nah, itu yang harus kita dasarkan, profil lulusan. Itu yang harus dipenuhi secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas bahwa SKS yang ada harus dikuasai sampai selesai dan kualitasnya juga diambil dan bisa dipenuhi. Ini ada misalkan kalau SAA itu ada profil lulusan, ada profil utama dan tambahan. Yang utama kan itu ada penyuluh agama Islam. Nah, penyuluh ini kan butuh kemampuan bertoleransi, otomatis. Ini kan juga peluang. Yang kedua menjadi aktivis studi agama dan resolusi konflik. Yang hari ini saya kira kebutuhan global ini butuh itu. Apalagi negara Pancasila NKRI ini. Nah, nilai-nilai itu nanti akan menjadikan lulusan SAA, mohon maaf saya sampaikan saya prodi SAA, itu akan lebih punya peluang ke situ. Nah, peluang itu saya kira sangat bisa dibaca ketika sudah langsung terjun. Nah, secara konsep akademiknya seperti tadi, kita berpedoman pada profil lulusan. Profil utama itu ada penyuluh agama Islam, yang kedua sebagai aktivis studi agama dan resolusi konflik, ada profil tambahan, situ ada nanti bisa di lembaga-lembaga toleransi, FKUB dan yang lain-lain. Ada bisa guru agama Islam, bisa yaitu profil tambahan, dan itu sudah teruji. Wah, oke. Jadi pemirsa, kita tadi sudah ngobrol sama Pak Arief dan sudah jelaskan bahwa SAA sendiri ini ternyata punya banyak sekali profil lulusan gitu Pak. Iya. Yang pertama ada penyuluh agama Islam, kemudian peneliti dan juga resolusi konflik. Iya. Oke. Dan ada juga tadi tambahan profil tambahan gitu. Nah, baik Bapak, tadi kita sudah membahas juga di depan, tadi kita singgung bahwa yang namanya prospek kerja kan tentu ada perubahan-perubahan ya Pak. Nah, kalau kita berangkat dari profil lulusannya sekarang dengan yang di masa depan nih, kira-kira masih relevan atau adakah perbedaan signifikan begitu Pak? Ya, bicara hari ini dan esok saya lagi butuh respon sesuai dengan situasi dan kondisi. Respon ini bisa berbentuk kemampuan kita untuk menangkap perkembangan keilmuan, juga mungkin perkembangan politik, perkembangan sosial ekonomi, yang itu nanti akan menjadi bekal bagaimana persiapan lulusan hari ini menghadapi perkembangan yang akan datang. Modal utamanya menurut saya tetap karena sudah kuliah di SAA itu dikuatkan, terus ditambah tadi saya katakan plus, jadi sarjana yang plus. Sarjana plus. Iya, sarjana plus. Tadi saya katakan ya pemirsa, sarjana plus. Iya. Plusnya ini yang harus diperhatikan, harus mampu di bidang bahasa Arab, bahasa Inggris, boleh salah satu atau syukur keduanya. Nah, sekali lagi dua bahasa itu menjadi kunci. Kalau bahasa Arab tentu kunci ilmu agama yang begitu luas, bahasa Inggris kunci ilmu pengetahuan dan mungkin sosial. Kemudian yang penting lagi kepribadian ya, kepribadian. Jadi tentu kita yang orang beragama Islam sekaligus berpancasila, nilai kepribadian atau karakter keindonesiaan, kalau bahasa agama kita adalah akhlakul karimah,
Ini penting karena itu akan jadi values, ya, jadi nilai pada kepribadian kita masing-masing. Dan itu akan menjadi dasar pihak di luar kita sebagai pertimbangan di samping keilmuan yang kita miliki. Karena kepandaian itu harus didukung dengan akhlakul karimah. Tanpa itu kepandaian nanti akan kurang lengkap. Atau skill, ya, termasuk life skill, itu memang butuh didukung oleh nilai yang kuat tentang akhlakul karimah. Dan ini tentu karena kita di Indonesia itu sangat urgent, saya kira itu. Oke, Pak. Jadi tadi adalah satu istilah baru, sarjana plus. Ya. Jadi harus jadi sarjana plus. Yang pertama tadi adalah skill dari SAA sendiri ini harus kuat. Kemudian yang plusnya ini adalah di kebahasaan, dia harus menguasai, dan juga values diri. Tambah aja IT tadi, tambah IT juga. Oke, tambah IT. Jadi memang banyak sekali memang di masa depan ini sesuatu yang akan berubah. Tetapi ketika kita atau nanti mahasiswa SAA ini jadi sarjana plus, pasti tidak akan jadi masalah begitu. Oke. Insya Allah begitu. Oke, insya Allah begitu ya pemirsa. Jadi ada perbedaan yang signifikan dan juga tadi sudah diberi tips sekalian sama bapaknya untuk menghadapi perbedaan itu harus jadi sarjana plus. Baik Bapak, dari tadi Pak ya sarjana plus tadi, tentu kampus ini memfasilitasi mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa kan juga butuh fasilitas untuk kita berkembang begitu Pak. Dari Prodi SAA sendiri untuk mahasiswa ini kira-kira fasilitas apa yang diberikan begitu? Iya, jadi sebagaimana kita, jadi fasilitas yang ada diberikan oleh kampus kita, bahwa memang untuk pengembangan prodi masing-masing itu ada laboratorium. Ada lab. Ya. Kalau di mungkin KPI labnya seperti ini, di SAA juga ada lab, tentu sesuai dengan prodi masing-masing. Hanya yang penting juga di samping lab itu adalah motivasi pengembangan diri. Jadi tidak terbatas apa yang dia tahu pelajari, tapi merespon perkembangan yang ada atau sikap kita responsif terhadap perkembangan ilmu, kemudian teknologi, termasuk perkembangan sekali lagi politik mesti kita berpolitik praktis, tapi membaca perkembangan itu untuk menangkap peluang dan sekaligus menghadapi tantangan. Itu. Jadi tantangan itu ada kunci harus kita paham, tantangan harus dihadapi, kalau hambatan harus dihindari atau ancaman itu harus dihindari. Tapi kalau tantangan dihadapi agar tantangan itu bisa ada solusi, dan tantangan itu menjadikan kita motivasi internal, inner motivation terutama kalau bisa begitu luar biasa. Jadi tantangan itu bukan jadi sesuatu yang menakutkan, tapi jadi motivasi untuk bagaimana tantangan itu menjadikan kita punya solusi. Itu penting agar tidak hidup ini ke depan nih kayaknya seperti orang yang suram dan sebagainya, tapi punya harapan-harapan karena saya harus mampu memberikan solusi dari tantangan yang saya hadapi. Bukan kita takut malah semacam trauma dan sebagainya. Saya kira itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Kita harus berani menghadapi tantangan. Dan saya pesan jangan sampai jadi mahasiswa yang hedonis. Ini penting. Jadi harus yang kreatif, inovatif, kemudian solutif ke depan seperti itu. Oke Bapak, jadi pemirsa ya di sini Vina seperti dapat quotes terus ya kalau ngobrol sama Pak Arif ini. Kata per kata itu seperti dikasih tips, dikasih cara menghadapi tantangan gitu. Waduh Pak, ini jenengan menggambarkan menurut Vina ya, kayak apakah di SAA ini iklim belajarnya itu memang dibuat untuk memotivasi mahasiswa, teman-teman mahasiswa untuk berkembang gitu Pak ya? Sepertinya begitu Pak. Iya betul, jadi di SAA ini kan begini, karena berkaitan dengan banyak agama, kemudian banyak
aliran kepercayaan. Fenomenanya saya kira memang lebih kompleks ya. Misalnya ada muncul beberapa aliran cara sosial kita lihat yang menjadikan mungkin juga memberikan solusi, harus ada bagaimana pendapat untuk memberikan solusi. Ini saya kira latihan dan tantangan tersendiri untuk SAA. Kemudian juga berhadapan dengan teknologi yang saya kira nggak bisa dihindari ya. IT ini tentu juga tantangan beda dengan mungkin di prodi lain. Misalkan di KP ini kan biasa dengan IT, komunikasi informasi. Tapi kalau di SAA enggak. Tapi apa tidak boleh bisa? Tidak boleh mampu, boleh-boleh aja. Dan karena dari situ tantangan itu harus sekali lagi dihadapi dengan menjadikan motivasi untuk memberikan solusi dari tantangan itu. Dan contoh real banyak. Ada kok lulusan alumni SAA ini yang jadi, mohon maaf, kepala desa itu banyak. Jadi perangkat desa banyak. Jadi kalau di KUA ya banyak lagi. Di Kemenag banyak. Aneh lagi ada yang lulusan SAA ini bagian administrasi IT di kecamatan. Kan enggak sebenarnya bukan. Tapi ini yang saya katakan sarjana plus. Ada lagi yang karena aktif di kanan kirinya di terkait aksesoris mobil, dia kecimpung situ juga ada. Ada yang teman-teman saya itu ada yang nggak jadi, mohon maaf, yang aktif di punya PT dan sebagainya. Ada yang pengusaha. Ini artinya tadi sarjana yang plus tadi. Sarjana plus, jadi bisa masuk di semua lini. Iya. Gitu. Wah, ini menarik sekali karena semua tersalur dengan baik. Kemudian tadi juga ada laboratorium berarti Pak ya? Yeah. Laboratorium dan juga iklim belajar yang memotivasi teman-teman untuk berkembang. Oke Pak, beranjak dari soal fasilitas, kemudian nih Pak, tetap saja ya sebagai mahasiswa yang belum punya pengalaman Pak ya, tentang dunia kerja itu apa, kan kita masih abu-abu Pak ya. Ini selain lab dan juga iklim belajar tadi, apa sih yang dilakukan kampus untuk memberikan gambaran mengenai dunia nyata pekerjaan gitu Pak? Iya. Misalkan kalau di kampus kita sering kan menghadirkan para pakar di sekian bidang, dan mahasiswa juga mendapat peluang yang sama. Kemudian kreativitas mahasiswa baik di DIMA, kemudian di SEMA atau yang di HMPS misalkan. Ini kan bagian-bagian yang menambah pengalaman, sekaligus nanti juga itulah dunia nyata nanti seperti itu. Kalau sudah biasa latihan di kampus aktivis seperti ini, di intrakampus atau ekstrakampus, itulah sudah melatih diri untuk hidup secara real. Nah, realnya nanti setelah lulus menjadi alumni itu. Seperti itu sebenarnya. Berarti secara kecil gambarannya seperti itu ya pemirsa. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi Pak ya soal gambaran fasilitas kampus apa aja, bisa ya kita bahas kembali Pak ya nanti di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Kembali lagi di program Mimbar Akademik. Oke pemirsa, kita masih bersama Bapak Arif, masih semangat lagi. Siap, masih. Kita masih ada satu segmen lagi Pak sebelum penutup. Kita bakalan ngebahas nih dari tadi yang terakhir kali kita obrolin soal prospek kerja juga nih Pak. Nah di segmen ini kita bakal lebih dalam lagi membahas soal penjurusan Pak. Jadi kalau profil lulusan tadi ada sekitar 2 dan juga tambahannya tadi ada. Kemudian untuk mencapai itu tadi Pak, penjurusan yang disediakan sama prodi ini ada apa aja Pak? Ya, terima kasih. Jadi SAA ini memang arahnya sekali lagi adalah sosial keagamaan, artinya fenomena itu harus bisa ditangkap, sekaligus nanti menjadikan solusi yang tentu akan atau harus dilaksanakan oleh alumni atau lulusan SAA. Terkait dengan bagaimana penguatan profil lulusan yang tadi pertama sebagai penyuluh agama Islam, kemudian aktivis
sosial aktivis sosial keagamaan dan resolusi konflik atau istilahnya aktivis perdamaian ya. Tugasnya mendamaikan wajah konflik. Juga yang profil tambahan itu ada sebagai peneliti sosial keagamaan, kemudian inisiator kerukunan ya KUB misalkan, dan pendidik agama Islam. Untuk menguatkan profil lulusan itu yang sudah dikonsepkan di kurikulum, itu SAA memilih untuk penguatan itu adalah ada praktek pengkajian sosial keagamaan, singkatannya PPSK. Ya, PPSK, praktek pengkajian sosial keagamaan. Itu yang termasuk secara akademis ada SKS-nya. Itu kenapa hari ini di KUA? Karena begini, KUA itu yang pertama setelah kementerian itu strukturalnya adalah Kementerian Agama atau Kemenag. Tentu juga nyambung secara kementerian atau secara departemen itu dengan SA sendiri. Yang kedua, di dalam KUA itu punya wilayah. Jangan lihat KUA-nya aja. KUA itu adalah institusi formal untuk tempatnya praktikum, tapi punya wilayah kerja 1 kecamatan. Saya nggak promosi ini, hanya SAA yang punya luas sekian luas di dalam praktikum. Mohon maaf ini saya tidak promosi. Yang lain bisa dicek. Ya. SAA ini wilayah praktikumnya itu 1 kecamatan. 1 kecamatan. Iya, wilayah kerja itu 1 kecamatan. Artinya di 1 kecamatan itu kalau ingin belajar tentang penguatan moderasi yang tadi misalkan itu adalah profil lulusan yang kedua, itu ada di situ kehidupan yang beda agama dan rukun, ada bahkan konversi agama dan seterusnya. Kemudian bagaimana di sekian tempat itu toleransinya bisa dijaga, sama-sama jaga persatuan. Itu ada di fenomena wilayah kerja KUA. Kemudian kalau mau di situ penguatan dari profil yang nomor 1 misalkan penyuluh agama Islam, tempatnya di KUA. Di KUA juga yang nanti terjun ke masyarakat sewilayah KUA, berarti sekian desa kecamatan. Kemudian kalau mau misalkan pendidik agama Islam, ada itu punya KUA itu punya wilayah yang ada sekolahan, ada madin, ada pesantren, ada TPG. Monggo mau di situ dipilih mana yang oleh mahasiswa itu menurutnya butuh untuk diambil sebagai penguatan yang dia pilih. Jadi sekian luas. Kalau mau milih semua juga ada. Karena wilayahnya sekecamatan. Kemudian administrasi kemarin itu di KUA itu sama pernikahan. Cuma butuh nikah. Itu tahu di KUA. Kemudian wakaf, waris dan seterusnya itu ada diambil di pelajarnya di KUA. Nah, itu. Kemudian lagi di KUA itu di samping tadi praktikum otomatis sudah mengkoneksikan sebuah kerjasama MOU antara mungkin informalnya otomatis antara yang PPSK atau praktikum dengan KUA yang sudah ditempati itu secara formal dengan lembaga, dengan prodi SAA atau mungkin dengan Fakultas Studi dan Dakwah. Itu ada di samping itu membuat sebuah network ya, jaringan kerja ya, yang ada berapa yang setelah lulus itu, setelah di situ ditawari, ada beberapa yang kemarin itu 2 tahun yang lalu masuk sebagai penyuluh, itu situ dari komunikasi yang lewat PPSK itu. Ada juga yang dibutuhkan di dalam kegiatan KUA itu sendiri. Jadi seperti itu untuk penguatan atau peminatan atau penjurusan terkait dengan SAA itu memang hari ini masih sampai hari ini kita praktikumnya di KUA. Di KUA yang punya wilayah kerja sewilayah kecamatan seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi dari beberapa profil lulusan dan tambahan tadi
ternyata untuk penjurusannya atau penguatan skillnya itu ada di PPSK yang tempatnya ada di KUA. Tapi memang ternyata meskipun dia cuma satu tempat itu bisa menampung penguatan skill dari beberapa tadi gitu Iya, Pak betul. ya. Oke, siap. Ada tambahan lagi satu. Oh, Setiap hari besar agama-agama, mahasiswa terjun ke tempat ibadah yang dipilih, yang disetujui oleh teman-teman mahasiswa untuk menambahkan tadi penguatan moderasi beragama. Tambahan. Oke, berarti belajar langsung ke tempat Iya, ini betul, ya Pak? Iya. Praktikum. Oke. Praktek Ya Pak, langsung. benar sih Pak. Jadi ada beberapa teman Vina juga yang memang setiap hari besar mungkin kayak agama Kristiani, kemudian Buddha, Hindu itu ke pura, ke gereja gitu Pak. Oke, pemirsa, jadi ada sekitar 2 berarti Pak ya, di penjurusan ada PPSK, kemudian langsung praktek untuk berkunjung ke tempat ibadah masing-masing. Oke Pak, kemudian nih Pak, ini namanya mahasiswa kan tetap masih butuh banyak banget bimbingan Pak gitu. Apa saja sih Pak yang perlu dipersiapkan sama mahasiswa ini Pak? Ya, mahasiswa yang pertama harus punya semacam kemauan ya, untuk terus maju dan berkembang. Sekali lagi, hilangi penyakit atau virus hedonis. Mohon maaf, ini bahaya sekali. Virus hedonis. Bahaya sekali, karena dulu sejarah, kalau kita bicara sejarah peradaban Islam, jatuhnya Islam itu karena generasinya waktu itu salah satunya adalah hedonis. Tidak berpikir meneruskan bagaimana perjuangan pendahulu, tapi hanya berpikir menikmati. Nah ini yang terjadi stagnan, kemudian yang bahaya stagnan aja mungkin nggak berubah, yang paling bahaya adalah hedonis. Hidupnya secara instan, sehingga berpikir bagaimana proses, hanya tahunya hasil. Padahal nggak usah ngomong hasil kalau melakukan proses dan ketemu hasil. Tapi kalau hanya menikmati hasil, nggak tahu proses, nah ini setelah menikmati nggak tahu bagaimana mengembangkan prosesnya. Yang ada itu, ini menurut saya harus ditanamkan ya, sikap optimis, kemudian sikap dinamis. Dalam hal dinamis ini artinya belajar itu terus berkembang. Hari ini fasilitasnya luar biasa, mau buka di mana saja ada referensi, nggak usah perlu susah-susah harus ke toko buku, perpus yang buku, tapi ada sekarang digital, digitalisasi, ponsel sendiri bisa, hingga akhirnya adalah memanage pribadi kita. Jadi manajemen pribadi ya, private management ini nomor 1, ini harus diperkuat, dan luar biasa sampai sekarang sebenarnya potensinya luar biasa, karena memang situasi era globalisasi ini memang memunculkan potensi-potensi yang baru, tapi harus di-manage sekali. Tanpa itu nanti tidak ada semacam kekuatan internal, kekuatan keilmuan, artinya kedisiplinan sesuai bidangnya masing-masing, ya, sehingga jadi bekal utama, meskipun tetap tadi harus ada tambahan plusnya. Seperti itu. Jadi secara internal memang harus bersikap inovatif, kemudian inisiatif, responsif, ini penting. Meskipun ya secara fasilitas sudah ada, tapi kalau pribadi kita sendiri tidak mengkhususkan itu. Itu kuncinya. Ya, kalau secara psikologinya adalah inner motivation. Inner motivation. Iya. Oke Pak. Jadi inner motivation ini penting sekali untuk mahasiswa supaya kita bisa maju Pak ya. Lalu Pak, ini namanya mahasiswa, sekali lagi Pak ya, ini kan kita meskipun udah ada inner motivation, kadang kan ketika menghadapi kenyataan nih Pak, itu kita masih bingung nih, kira-kira cocoknya di mana, potensinya, pekerjaannya di mana. Nah, kalau kayak gitu bagaimana Pak cara mahasiswa mengetahui cocoknya di mana? Yang pertama kecenderungan kita di bidang apa? Kecenderungan. Biasanya begitu. Yang kedua didukung dengan life skill secara pribadi, itu kan mendukung. Jadi yang pertama suka apalah, itu nanti akan menjadi motivasi internal untuk mau bekerja secara maksimal di bidang yang dia sukai. Yang kedua mau mengembangkan tanpa ada unsur terpaksa,
tapi Oke. dengan disiplin ilmu yang dimiliki serta kemauan untuk maju dan berkembang. Oke. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini yang Vina temukan untuk kedua kalinya adalah kemauan. Pada dasarnya Iya. adalah kemauan atau inner motivation itu memang penting banget Pak ya. Iya, betul. Jadi harus kita mau untuk mengembangkan minat kita. Nanti bakal menemukan kecocokan sendiri. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke Bapak, ini dan juga pemirsa, kita masih ada satu sesi lagi. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu, kita masih ada yang mau lewat. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, tetap di program Mimbar Akademik. Kembali lagi di program Mimbar Akademik. Oke pemirsa dan juga Pak Arief, kita masih ada di satu sesi terakhir. Dan di sesi ini kita akan membahas harapan Bapak nih. Di setelah kita tadi berbincang mengenai prospek kerja dari Prodi SAA, ini sebagai penutup, sebagai motivasi untuk teman-teman juga, apa Bapak harapan Bapak, harapan Pak Arief sebagai dosen, sebagai Kaprodi, dan juga mewakili institusi IAIN sendiri kepada teman-teman mahasiswa yang nantinya akan menghadapi dunia kerja setelah lulus. Monggo Bapak. Ya, untuk pesan dari saya bisa mewakili sebagai dosen dan mungkin Kaprodi dan institusi IAIN Kediri ini berharap bahwa mahasiswa di IAIN Kediri mahasiswa yang bisa dibanggakan, artinya sejak awal punya minat berprestasi tanpa harus menunggu kapan, tapi detik ini juga tanamkan minat atau niat berprestasi kapan dan di mana saja. Yang kedua, terus jaga dan tunjukkan dari alma mater IAIN Kediri kapan dan di mana saja, karena itu akan menjadi nilai plus bagi pribadi mahasiswa dan institusi IAIN Kediri, sehingga ke depan di samping IAIN Kediri bisa berkembang seterusnya dan mudah-mudahan segera nanti menjadi UIN atau UIN. Tentu peran mahasiswa juga penting karena itu bagian dari sivitas akademika, dan perlu diingat sampean semua nanti lulus sebagai alumni itu masih bagian sivitas akademika. Sering nggak diingat bahwa alumni itu juga bagian sivitas akademika. Artinya alumni masih punya tanggung jawab menjaga dan mengembangkan nilai alma mater. Bukan keluar dari kampus itu terus lepas enggak, tapi adalah statusnya alumni sampai kapanpun. Nah ini, jadi poin alumni ini penting karena alumni juga bagian dari sivitas akademika. Dan tentu yang karena kita nanti agama Islam, saya pesan sedikit apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dawuh, khayatul fatta wallahi bil ilmi wa tuqa fa ilam yakun ratibarun lidatihi. Kehidupan seorang pemuda itu ditentukan oleh yang pertama ilmu dan nilai ketakwaan. Ilmu ini akan mengantarkan kita memahami apa yang ada, yang kita lihat, yang kita amati, dan yang kita hadapi. Takwa akan menjadikan fondasi dasar kita menjadi orang yang baik dan benar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan berkah dan manfaat. Terima kasih, kalau punya mohon maaf. Oke Bapak, terima kasih untuk pesannya Bapak. Tapi sebelum kita tutup Pak ya, ini mungkin Bapak satu kata saja Pak untuk teman-teman mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja. Percaya diri dan selalu inovatif. Percaya diri dan selalu inovatif. Oke Bapak, terima kasih untuk closingnya yang sangat menggugah semangat Pak ya. Percaya diri dan selalu inovatif. Oke Bapak, terima kasih untuk kehadirannya di program Mimbar Akademik kali ini Bapak Muhammad Arief. Semoga prodinya lancar dan juga semakin berkembang begitu prodi SAA. Oke Bapak, semoga nanti kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Amin. Untuk pemirsa juga, nantikan terus program Mimbar Akademik di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Vina dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu di minggu depan. Tonton terus channel KK Media Official Media Kampus IAIN Kediri. Vina pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.